Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi, senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala cobaan, utamanya kondisi sekarang ini di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda tidak hanya Indonesia, bahkan banyak negara di dunia. Baik, sebagaimana yang telah Pak Fahri katakan ketika memberikan feedback untuk tugas tahsin surat Al-Qadar, Pak Fahri akan membuat koreksi secara umum untuk tugas tahsin surat Al-Qadar. Baik, dimulai dengan yang dasar terlebih dahulu, bahkan sebelum masuk ke surat Al-Qadar, yaitu ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz biasanya dan basmalah yang umumnya ada beberapa kesalahan. Yang ta'awuz biasanya ro yang bertasydid tidak dibaca bertasydid. Misalnya, ya, ada yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu salah. Karena ro-nya ada tasydidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, bukan nirajim. Nah, selanjutnya untuk basmalah, biasanya ada kesalahan, yaitu di mat yang terlalu panjang. Contohnya seperti ini kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bismillahnya kepanjangan. Rahma juga. Jadi seharusnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Juga kesalahan yang sama dengan pembacaan ta'awuz, yaitu ro bertasydidnya tidak dibaca bertasydid. Misalnya bacaan yang salah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ro-nya bertasydid. Jadi seharusnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita cukup di ta'awuz dan basmalah. Kita masuk ke surat Al-Qadar, ayat pertama. Bacaan Al-Qadar, surat Al-Qadar, ayat pertama yang benar adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Kesalahan umum yang biasa dilakukan adalah yang pertama adalah nun gunnah di kata inna, tidak di gunnah, tidak ditahan 3 harokat. Ya, biasanya yang ada yang membaca inna, ya, gitu aja. Padahal dibacanya karena ini nun bertasydid maka harus gunnah, langsung disambut dengan mat. Ya.
dibaca 4 harokat yang ada tanda benderanya. Jadi inna anzalnahu, ya. Kesalahan umumnya biasanya nun tidak diguna, lalu tidak dibaca mat juga. Setelah itu ikhfanya di kata anzalnahu tidak dibaca ikhfa, tidak ditahan 3 harokat. Jadi seharusnya inna anzalnahu. Ya. Lalu ini lebih ke konsentrasi. Kesalahan selanjutnya di ayat pertama adalah ada cukup banyak yang membaca lailatul, fi lailatul. Padahal seharusnya sudah jelas di sini ada fi lailatil. Ya. Mungkin karena disamakan dengan ayat kedua yang memang bunyinya lailatul. Jadi semuanya dibaca lailatul. Padahal yang pertama fi lailatil. Yang terakhir, kesalahan umum di ayat pertama adalah sama dengan ini Pak Faris sekaligus membahas mengenai seluruh ujung ayat surat Al-Qadr. Ya, di mana ada 2 huruf waqaf yang berkumpul. Ya. Seperti qadr di ayat pertama, qadr juga di ayat kedua, syahr di ayat ketiga, amr di ayat keempat, dan fajr di ayat ke-5. Ya, ada 2 sukun yang bertemu. Di mana sukun yang pertama itu memang aslinya memang sukun atau ya, atau mati, dan huruf terakhirnya dia sebenarnya berharokat hidup, tapi karena ini di ujung ayat jadi diwakafkan. Kesalahan umumnya adalah huruf ro atau wakaf atau sukun yang kedua seringkali tidak terdengar. Padahal huruf ro yang kedudukannya sebagai huruf sukun yang kedua tetap disebutkan meskipun sedikit. Jadi, misalnya kebanyakan yang salah itu jadi huruf ro-nya tidak kedengar. Fi lailatil qadr. Nah, ro-nya nggak ada. Lailatul qadr. Terus di ayat ketiga, syah. Ro-nya tidak terdengar. Padahal seharusnya yang benar adalah fi lailatil qadr. Qadr. Ada sedikit ro-nya. Di ayat kedua juga lailatul qadr. Ada dal dan ra sukun. Qadr. Begitupun di ayat ketiga. Ya, paling sering di ayat ketiga. Dibacanya hanya syah. Al-fi-syah. Ra-nya tidak terdengar. Seharusnya al-fi-syahr. Al-fi-syahr. Begitupun di ujung ayat keempat. Kulli amr. Amr. Dan di ayat terakhir. Matla'il fajr. Fajr. Ya. Lanjut ke ayat kedua. Adalah biasanya kesalahan ada di wama, ya. Wama tidak dibaca 4 harokat. Wama adra, ya. Wama adra.
Dan yang kedua, yang sudah dijelaskan tadi ujung ayatnya. Kesalahannya ada di tidak dibacanya huruf ro di ujung ayat. Qadr. Untuk ayat ketiga adalah di mim gunnah. Maaf, maksudnya adalah di huruf ro bertemu dengan mim. Ya. Hukumnya sama, digunnahkan khairum min, ya. Jangan hanya khairum min, tapi khairum min. Nah, di ayat ketiga juga kesalahan umumnya seperti ujung ayat yang lain, yaitu syahr. Kurang dibaca ro-nya. Syahr. Tetap ada meskipun tipis, ya. Jangan sampai tidak ada sama sekali, jangan juga terlalu tebal. Syahr. Selanjutnya di ayat keempat, sama hampir mirip-mirip dengan ayat sebelumnya, yaitu di mad. Di kata malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Dan juga di kata rabbihim, ya. Rabbihim, itu ditahan 3 harokat, ya. Itu hukumnya mim mati bertemu dengan mim. Jadi harus dibaca, ditahan 3 harokat. Kalau secara tajwidnya bernama idgham mimi, ya. Jadi bi'izni rabbihim min kulli amr, ya. Sebelum itu ada yang terlewat bahwa huruf za sukun atau mati dikata bi'izni. Rata-rata masih membacanya dengan memantul. Padahal huruf zai bukanlah huruf qalqalah, yang kalau qalqalah itu harus bahkan dibaca memantul, sementara zai bukanlah huruf qalqalah. Jadi yang salah rata-rata anak membacanya bi'izni. Iz itu namanya memantul. Iz padahal tidak boleh. Bi'izni. Ya. Yang ketiga adalah sama seperti yang pada umumnya, adalah di ujung ayat kurang terdengar huruf ro-nya. Amr. Jangan kulli am, ada ro-nya. Kulli amr. Di ayat terakhir adalah mengenai qalqalah, ya, atau mana yang harus memantul dan tidak memantul, ya. Yang pertama adalah salamun hiya. Rata-rata anak-anak memantul di kata mun. Salamun hiya, mun, ya. Padahal itu dhammahtain. Ya, jadi kalau dibaca salamun itu salah. Jadi salamun hiya, mun hiya. Salamun hiya. Nah, selanjutnya adalah matla'i, ya.
itu adalah huruf to sukun yang wajib harus dibaca memantul. Ya. Jadi salamun hiya hatta mauta la'il, ya. Mengalir saja. Jangan juga terlalu dibuat-buat mauta. Tapi mauta mengalir sambil mengalir pantulannya itu mauta la'il. Yang terakhir tentunya sama seperti ujung ayat yang lain, kurang terdengar roknya, yaitu fajr. Fajr. Mauta la'il fajr. Demikianlah secara umum koreksi untuk surat Al-Qadar. Mudah-mudahan bacaan surat Al-Qadar kita lebih baik terus. Ya, kita semua. Pak Fahri juga terus belajar. Ya, Pak Fahri juga masih banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Pak Fahri mohon maaf apabila banyak kesalahan. Pak Fahri mohon maaf atas kesalahan yang Pak Fahri lakukan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kesalahan-kesalahan itu merupakan bentuk dari kesalahan yang dilakukan Pak Fahri sebagaimana manusia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.